Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Rahma Julita, dan teman saya, Rahayu Zulhariyah, akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Budget Biaya Pemasaran. Pengertian budget biaya pemasaran. Dalam arti sempit, biaya pemasaran hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Definisi lain biaya pemasaran menurut Supriyono, biaya pemasaran adalah semua biaya dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemasaran. Menurut Hansen dan Women yang diterjemahkan oleh Thomson Learning, yang menyatakan bahwa biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa. Philip Kotler menyatakan bahwa anggaran biaya pemasaran sebagai alat yang digunakan untuk sarana penghubung terjadinya transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pemasaran merupakan biaya yang digunakan untuk memasarkan produk kepada publik atau masyarakat seperti biaya promosi, distribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemasaran produk itu sendiri. Kegunaan budget biaya pemasaran. Yang pertama, anggaran merupakan alat pedoman kerja, yaitu memberikan arahan dan target yang harus dicapai. Tentu harus sesuai dengan sasaran perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sehingga kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin. Yang ketiga, anggaran merupakan alat pengendalian kerja yang dijadikan tolak ukur untuk membandingkan atau menilai atau mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan dengan apa yang tertuang di dalam anggaran yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan untuk menilai kesuksesan yang dicapai oleh perusahaan. Kegunaan lainnya adalah sebagai dasar penyusunan budget kas dan sebagai dasar penyusutan aktiva tetap bagian pemasaran. Data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran. Antara lain, yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan kepada para karyawan di bagian pemasaran. Yang keempat, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, yaitu metode yang digunakan untuk penyusutan. Yang kelima, yang terakhir, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan, yaitu mendistribusikan joint cost ke kelompok biaya. Biaya pemasaran dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya biaya gaji wiraniaga, sales, komisi penjualan, dan lain-lain. Biaya untuk menipu pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan semua produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan piutang dari pembeli.
Pembagian biaya menurut fungsi pemasaran. Yang pertama, biaya penjualan. Biaya penjualan terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembunuhan pemasaran yang diterima dari pelanggan. Biaya penjualan terdiri dari gaji karyawan, bagian penjualan, dan lain-lain. Kemudian biaya advertensi. Biaya advertensi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran dan pelaksanaannya kegiatan order getting melalui kegiatan promosi. Biaya advertensi terdiri dari gaji karyawan, bagian advertensi, biaya iklan, dan lain-lain. Kemudian ada biaya pergudangan. Biaya pergudangan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan pemesanan. Biaya pergudangan terdiri dari gaji karyawan, bagian gudang, biaya depresiasi gudang, dan biaya sewa gudang. Kemudian ada biaya pembungkusan dan pengiriman. Biaya ini dikeluarkan dalam kegiatan pembungkusan pemesanan hingga pemesanan tersebut dikirim kepada pembeli. Biaya pembungkusan dalam pengiriman terdiri dari gaji karyawan, bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan untuk membungkus, biaya eksploitasi truk, dan lain-lain. Kemudian ada biaya pemberian kredit. Biaya pemberian kredit ini terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemantauan kemampuan keuangan pelanggan dan penagihan piutang kepada pelanggan. Biaya pemberian kredit dan penagihan terdiri dari gaji karyawan, bagian penagihan dan kerugian, penghapusan piutang tak tertagih, potongan tunai. Kemudian ada biaya administrasi penjualan. Biaya ini terdiri dari bagian administrasi penjualan, supplies kantor, penyusutan peralatan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada pembebanan biaya pemasaran. Yang pertama ada pengeluaran modal, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktivitas aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Yang kedua ada pengeluaran penghasilan, biaya yang akan memberikan manfaat dalam periode berjalan sehingga biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Kemudian untuk menghasilkan sebuah pencatatan akuntansi biaya, tentunya sebuah perusahaan harus memiliki pencatatan setiap transaksi dengan baik dan benar agar terhindar dari masalah perhitungan dalam penyusunan laporan keuangan. Anda membutuhkan software akuntansi terintegrasi.